Dadar Gulung Tabo Toba menemani kafe break Anda sepanjang waktu. Dengan perpaduan rasa manis dan bentuk yang lembut dan gurih akan memberikan kesenangan tersendiri untuk Anda. Mendapatkan kembali semangat setelah letih bekerja. Dengan isian kelapa dan gula Jawa, memberikan kesan terhadap kekayaan akan beragam cita rasa makanan Indonesia. Dadar Gulung Tabo Toba dibuat dan dikreasikan oleh Koki Tabo Toba yang tentunya sudah memiliki pengalaman selama 4 tahun di Swiss Hotel Bremen. Temukan dan nikmati kenikmatan Dadar Gulung Tabo Toba Bremen. Dadar Gulung Tabo Toba Bremen menjanjikan kenikmatan sejati. Oke, Ran, over to you, Ran. Over to you, Ran. Halo, Rani. Rani, over to you, Ran. DC kali DC. Rani DC ya? Oke. Memang dia lagi freeze. Selamat datang teman-teman ya. Rani Kopiran. Oke. Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah mau datang. Selamat datang Robin. Sudah mau bergabung. Apa kabar, Bin? Sehat-sehat, Bang. Terima kasih. Apa kabar Riki dan Maria? Miracle IO. Apa kabar? Salam kenal untuk Mona, Christina Natalia, Juni, Renovan, dan Erani. Erani udah dengar? Over to you, Ran. Sekarang giliranmu. Sudah dengar. Oke, Robin, kabar baik? Ya, Kak. Kabar baik-baik, terima kasih. Oke, sekarang posisinya lagi di restonya ya? Ya, kita sekarang lagi ada di restoran kita. Oke deh, tadi sempat ngobrol-ngobrol singkat. Sebenarnya nama restonya Robin ini nih, Toba Tabo, Surajaya, atau apa sih sebenarnya nih namanya sebelum kita lanjut cerita-cerita? Ya, jadi kita punya nama Surajaya Tabo. Ya, Surajaya Tabo justru ya. Kenapa? Karena memang pada waktu itu ya. Halo ya. Jelas dong? Jelas. Lanjut. Jelas sebenarnya. Oke. Ya, jadi kita ambil namanya Surajaya Tabo. Surajaya itu kalau saya tidak salah berasal dari bahasa Sanskerta ya, atau dari Jawa. Kemudian Tabo itu dari kita Batak. Ya, Tabo yang berarti enak. Seperti itu. Enak ya. Oke, tadi arti Surajayanya dari apa, Robin? Ya, jadi kalau untuk arti Surajaya Tabo itu, Surajaya artinya adalah keberanian untuk sukses. Keberanian untuk sukses. Oke, keberanian untuk sukses. Oke, kita tadi sudah perkenalan singkat lewat video yang di-share Bang Ayung. Sebenarnya kalau kita mau flashback gitu ya, memang dari dulu passionnya Robin memang mau buka resto. Kalau ditanya soal passion, sebenarnya itu... Atau bicara soal cita-cita dan impian deh, impian dulu. Iya ya. Jadi kalau dari impian, sebenarnya belum ada kepikiran untuk dari dulunya bukan ya. Dari dulunya kita tahulah waktu kita kecil, saya kecil itu saya lebih memiliki cita-cita
untuk menjadi seorang dokter. Tetapi seiring berjalannya waktu dan setelah saya memasuki dunia pendidikan, berubahlah dia karena kita masuk dulu sempat kuliah di USU, kemudian masuk kuliah di ekonomi di Bremen. Itu membuat kita jadi berpikir, sekarang ini saya punya keinginan untuk bisa bergelut di bidang usaha ekonomi seperti itu. Jadi dari situlah awal mulanya kepikiran untuk bisa memiliki usaha restoran. Ini sebenarnya kalau dibilang bisa restoran sekarang, ini ceritanya panjang sih, tapi intinya saya memiliki keinginan itu setelah saya punya masuklah dalam kuliah di Auxilo Bremen. Oh, oke. Baru terpikir untuk punya satu bisnis gitu ya? Ya, seperti itulah kira-kira. Begitu terpikir, langsung terpikir bisnis makanan kah? Kalau itu sebenarnya gini, kenapa kita masuk ke bisnis makanan? Karena pada awalnya kan saya hanya ingin punya usaha yang namanya sebuah usaha, tapi fokusnya ada ketika saya ketemu dengan istri saya, yang dimana dia pada waktu itu sedang bergelut di vokasi untuk koki di Swiss Hotel. Jadi itu yang membuat kita jadi berpikir ke restoran, karena dia juga punya edukasi di bidang koki di Swiss Hotel dan juga bekerja di Swiss Hotel. Setelah dia selesai dari vokasi yang diambil, kemudian dia langsung bekerja. Jadi dia punya secara keseluruhan punya pengalaman 5 tahun di bidang restoran, di bidang makanan, sebagai koki lah kita bilang di Swiss Hotel. Dan kebetulan karena kita balik lagi, sebenarnya sangat bisa dibilang sebuah berkat ya sama kita, karena kita makin lebih jelasnya lagi ke restoran ini hanya karena kita ketemu pemilik restoran sebelumnya. Jadi ini restoran adalah restoran yang sudah lama, sudah 50 tahun ada di Bremen, 50 tahun. Jadi restoran. Tapi pemilik restoran sebelumnya bukan bergerak di bidang makanan Batak? Oh, bukan. Jadi sebenarnya untuk makanan yang kita miliki saat ini sebenarnya masih tetap memiliki cita rasa masakan Indonesia. Memang Batak bisa dikasih ya. Jadi sebenarnya Tabo itu kita masih belum, karena memang kan ketika kita masuk itu udah corona. Satu hari istilahnya begini, Maret kita masuk tanggal 14, kita opening. Kemudian besoknya itu udah tidak boleh lagi makan di restoran karena COVID itu kan, jadi dilarang. Jadi kita mau menggerakkan ini untuk lebih kepada makanan-makanan khusus seperti Batak, itu agak sedikit sulit karena faktor daripada ekspor impor dan segala macamnya, karena bahan bakunya juga kan kalau andaliman itu datang dari Batak, dari Sumatera Utara. Jadi itu sangat, istilahnya pada waktu ini sangat sedikit sulit untuk bisa mendapatkannya, sehingga kita fokus dulu yang bisa kita tangani, yaitu masakan Indonesia, di mana kita masih mengambil makanan-makanan yang dulu telah dijual di sini di Surabaya restoran sebelumnya. Kita tetap menjual itu juga. Beberapa makanan yang orang sudah kenal kita jual lagi di Surajaya Tabo. Oh, oke. Berarti tidak spesifik makanan Batak ya untuk saat ini ya? Saat ini tidak. Kita masih hanya fokus kepada masakan Indonesia. Yeah. Oh, oke. Kalau boleh lanjut, berarti kan istrinya Robin, Yanti kan sebenarnya dia menguasai semua jenis masakan ya sebenarnya Robin, atau memang dia bekerja di Swiss Hotel Bremen itu memang spesifik untuk makanan-makanan Eropa,
tapi memang kebetulan saja menguasai juga makanan-makanan Nusantara, atau memang semua jenis makanan dikuasai oleh istrinya Robin atau Yanti? Kalau dari, ya, dia menguasai lebih detail waktu dia di Swiss Hotel, tentunya masakan Eropa. Ya, ada juga masakan Asia karena mereka juga memiliki memiliki customer dari Asia juga sering datang ke Swiss Hotel, dan mereka juga memasak masakan Asia. Jadi kalau dia memang Pak secara dia di Swiss Hotel Eropa punya masakan, tetapi dia juga mempelajari masakan Asia. Kalau masakan Indonesia, karena kan tiap hari kita selalu masakan Indonesia juga. Jadi apa yang dia pelajari, dia bisa kita katakan menguasai masakan Eropa dan juga masakan Indonesia, Asia lah. Oke. Berarti kita balik lagi nih bicara soal Surajaya Tabo Restoran. Waktu di awal Robin mau menginisiasi atau memulai resto ini, kan ini bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita tahu prosedurnya gitu. Kalau ini kan di Bremen, Jerman gitu. Nah itu mulai pertama tuh apa sih yang Robin lakukan gitu sehingga tuh bisa terrealisasi gitu. Mengingat kan kalau di Eropa itu tidak sembarangan ya, maksudnya membuka bisnis apalagi makanan gitu. Nggak usah di Eropa, di Singapura aja tuh rumitnya luar biasa gitu. Nah itu apa sih yang Robin lakukan pertama kali gitu, secara garis besar saja, step by step-nya sehingga bisa berdiri si Surajaya Tabo Resto ini? Ya, menarik sekali ya Kak Era, karena memang jujur proses sampai dia berdirinya itu memang kita udah mulai dari tahun 2019. Jadi dia nggak bisa yang langsung atau sebulan, dia setahun loh. Setahun sebelum kita buka itu kita udah buat prosesnya, karena memang di sini prosesnya sedikit bisa dibilang bertahap-tahap. Tapi satu yang saya syukuri, saya bisa dapatkan izin usahanya itu dengan cepat dan tidak punya banyak masalah, yaitu karena ada support juga dari pemilik restoran sebelumnya. Karena beliau sudah punya pengalaman 40 tahun menjalani Surabaya Restoran pada waktu itu, dan sekarang jadi Surajaya Tabo. Beliau kasih kita juga, di samping kita harus kerjakan, tentunya kita harus jalan ke beberapa amt atau bagian yang mengurus prosedur administrasi. Kita ada sekitar 5-10 instansi yang harus kita kunjungin. Jadi dari pertama sekali kita udah harus punya bisnis plan-nya. Kemudian setelah ada bisnis plan, kemudian kita pergi ke IHK, kita sampaikan kalau kita punya rencana ini restoran dan segala macam. Kemudian setelah dari IHK ada lagi instansi bagian kesehatan. Setelah dari kesehatan baru ada bagian makanan. Kemudian setelah itu ada pokoknya berbagai macam, kalau dijelasin panjang, tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Setiap dokumen yang kita bawa mereka approve. Jadi setiap kali dokumen mereka approve. Memang satu yang jadi positifnya kita, keuntungan kita adalah karena kita atau istri saya situ sudah punya pengalaman 5 tahun di Swiss Hotel. Itu yang memudahkan kita juga. Mereka izinkan kita untuk buka usaha restoran juga karena ada faktor itu tadi, bahwa istri sudah punya pengalaman. Karena kan di sini kan seperti kita tahu kebersihannya, HACCP-nya, kemudian tingkat daripada kualitas produknya sendiri, bagaimana, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan gastronomi. Kebetulan istri saya juga sudah punya pengalamannya, dan saya sih di samping untuk bagian gastronomi juga lebih kepada proses seperti katakanlah kase, kemudian finance-nya, jadi marketingnya itu saya yang lebih konsentrasi ke situ. Jadi kita sama-sama kerja dan akhirnya kita dikasih surat kuning. Jadi ada dikasih surat kuning itu surat izin usaha kalau kita bisa buat restoran di
di Jerman. Jadi surat kuning ini bisa kita gunakan di seluruh Jerman. Kalau kita nanti mau pindah ke München, dengan kuning ini kita masih bisa buat usaha di sana. Oh, tapi kalau surat kuning ini spesifik untuk buka resto ya? Ada tercantum di sana bahwa jalur bisnisnya adalah resto ya, bidangnya ya? Benar Kak Erani. Jadi surat kuning itu adalah surat yang dikhususkan untuk restoran atau yang berhubungan dengan gastronomi. Berarti ada warna-warna yang lain yang digunakan di Jerman, misalnya surat merah atau surat hijau. Ya, hijau. Benar. Ya benar. Oke. Waktu kemarin saya juga ke sana, saya juga ada lihat kan dokumen-dokumen, ada yang dia warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Kebetulan yang punya kita warna kuning. Saya juga kurang paham ya, mungkin ada arti yang lain lagi. Kalau kuning apa, kalau merah apa, itu bisa jadi punya spesifikasi yang lain. Yang penting yang kuning benar kita yang restoran. Kalau boleh tahu, waktu Robin mengikuti proses itu, apakah kesulitan karena orang asing ya? Karena mengingat Robin kan sebenarnya orang Indonesia, masih kewarganegaraan Indonesia, tapi mau buka bisnis resto di Jerman gitu. Maksudnya dipersulit atau prosedurnya lebih ribet atau gimana sih waktu ngurus prosedur? Selain dari bantuan pemilik resto sebelumnya ya, itu kan perannya besar banget tadi. Ya. Kalau dari kita memang yang memudahkan kita untuk bisa dapat dokumen kita dari proses yang kita jalani itu tadi karena kita udah ada business plan. Dari business plan mereka lihat, kemudian saya kan juga mereka lihat ada pengalaman kuliah di sini, istri juga udah punya sertifikat di sini juga sebagai koki. Itu sangat memudahkan kita. Jadi mereka langsung melihat bahwa spesifikasi buat usaha restoran itu udah pas sekali karena background pendidikan kita ada usaha dan ada juga koki. Jadi ini sangat-sangat membantu kita untuk bisa mendapatkan surat kuning itu, dan mereka juga langsung ketika kita datang yang ditanya pertama sekali background kita, dan ketika kita sampaikan koki itu mereka langsung signal positif diberikan ke kita. Oh, komplit lah ya berarti ya. Robin dari segi minyak bisnisnya, terus istri Yanti dari segi masak-masaknya gitu ya. Benar. Sejauh ini Surajaya Toba itu baru kokinya hanya Yanti ya berarti ya, Robin? Ya. Sejauh ini masih sejauh Yanti. Ya. Jadi sejauh ini kita memang masih fokus ke 2 orang saja, di mana Yanti, saya dia fokus ke bagian makanan, bertanggung jawab di bagian makanan, dan saya bertanggung jawab di bagian keuangan. Jadi saat ini kita hanya berdua aja, memang karena memang juga masih belum benar ya, maksudnya dalam artian kalau seandainya nanti kita, iya benar, itu membuat kita jadi untuk berdua saat ini masih lebih bisa kita tangani, tapi tidak tahu ke depannya nanti apakah bakalan bertambah atau bagaimana, nanti mungkin kita akan lihat kondisi berikutnya. Nah, kan mengingat Robin kan spesifik ke masakan Indonesia ya, bukan hanya masakan Batak, tapi masakan Indonesia. Menemukan kesulitan atau hambatan nggak sih kalau sewaktu memikirkan soal bahan baku atau barang-barang yang diperlukan saat memproduksi makanan-makanan Indonesia itu? Mengalami kendala nggak? Misalnya perlu satu ingredients tertentu tapi nggak ada gitu, di Jerman itu tuh nggak ada, itu atau bagaimana? Kalau untuk pasokan makanan bahan bakunya memang itu tadi, jadi kita sangat baiknya itu kita bisa dapat dari katakanlah metro, itu semacam supermarket besar, cross handle yang menangani untuk porsi besar bagi usaha atau gastronomi. Mereka menyediakan semua jenis produk dari Eropa dan juga dari Asia. Ada, kita bisa dapatkan di sini. Itu tadi, andaliman sendiri belum ada di metro. Jadi karena itu masih belum ada. Kalau saya tidak salah di daerah lain ada, sudah masuk dengan
dengan kondisi dia udah ada izinnya ya. Maksudnya kalau kita bawa sendiri kan ya, karena kalau kita mau buat makanan dia harus terdaftar. Nanti ketika orang tanya bagian nanti sering datang juga mereka ke sini, bahan bakunya apa ini? Mereka ingin cek, lihat. Oh iya. Kemudian nanti mereka harus tahu apa konsistensi daripada bahan baku ini. Sedangkan andaliman itu bisa kita makan tapi secara terdaftar belum mudah kita dapatkan. Mungkin ada yang jual andaliman tapi belum seperti kita mendapatkan gula merah, gula Jawa atau seperti kelapa. Seperti itu kan udah di tukang ACD udah mudah didapatkan. Tapi sejauh ini untuk kita mendapatkan bahan baku itu mudah. Maksudnya kita bisa dapatkan di Gross Handuk atau di Metro dan di tempat-tempat supermarket besar lainnya. Oke, mungkin bisa juga di semacam Asian market ya. Jadi bahan-bahan pokok yang memang rata-rata orang Asia ada di dalam masakannya ya. Ya, dari Asia market juga kita beberapa bahan kita beli dari Asia market. Balik lagi kalau dari Asia market memang itu lebih spesifik ke bahan kita, tapi ada beberapa bahan yang kita bukan diwajibkan ya, tapi disarankan untuk beli di katakanlah di Metro atau di daerah di tempat yang udah disampaikan ke kita untuk bisa membeli produknya terkait dengan HACCP-nya Kak Erani. HACCP. Oke. Apa ya? Tapi ngomong-ngomong, ini Robin kayak ini ngomong-ngomong Robin kan lagi berada di dalam resto nih. Apakah memungkinkan kalau gadgetnya itu kita mau resto tour ya istilahnya? Jadi gadgetnya memungkinkan nggak untuk dibawa terus mau nunjukin area restonya Robin atau tidak memungkinkan saat ini? Sepertinya bisa sih. Sebentar aku bawa ya. Ya, soalnya kita mau lihat juga. Seperti apa sih ini kayaknya menarik ya karena di belakangnya Robin udah langsung ada ulos. Langsung berasa di kampung halaman. Jadi ini ulos kita buat di dalam restoran kita karena kebetulan kita berasal dari tanah Batak ya. Istri saya adalah orang Batak, jadi kita berasal dari tanah Batak, makanya kita bikin ulos. Kemudian ada juga foto seperti ini. Itu foto Danau Toba. Kebetulan kita dapat dari fotografer dari Medan. Kemudian ini juga ada fotonya juga. Ini meja. Now, so ini dia. Wow, itu ada peta Indonesia ya? Ya, kita buat Indonesia mungkin ya. Ya, dan banyak juga orang-orang yang datang ke sini tertarik sekali dengan ini peta karena mereka ini peta dibuat dari kain. Jadi mereka langsung pandangannya ke peta ini dan mereka tanya-tanya, saya berasal dari mana? Ya, kira ini bagus juga untuk menyampaikan sedikit informasi saya berasal dari mana. Kan kita punya banyak pulau ya Kak Rani, 17.000 pulau, 5 pulau besar, dan kita berasal dari Sumatera. Dan akhirnya itu juga sebuah cerita yang membuat mereka tertarik untuk mengunjungi kota-kota dari Indonesia, termasuk Medan. Itu kayak sebagai ajang untuk iklan juga sih sebenarnya. Iya, menarik. Iya. Mereka banyak kan suka datang ke Bali. Kebanyakan yang datang ke sini tuh udah pernah ke Bali, pernah ke daerah Jawa, ke Medan juga ada juga yang udah pernah ke Medan. Ada yang pernah ke Sulawesi. Tapi banyak juga orang yang masih belum tahu Medan atau tahu Danau Toba. Sebenarnya itu adalah
ya bukan apa ya, salah satu peran kita lah untuk bisa memberitahukan kepada mereka bahwa ada destinasi wisata lain lagi yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Iya, karena sepertinya kebanyakan turis taunya Indonesia ada di Bali ya, bukan Bali ada di Indonesia. Benar-benar. Oke, ini kalau boleh tahu kapasitas restonya Robin tuh berapa meja atau berapa orang sih kalau muat di situasi normal ya, bukan pandemi ya? Oke, kalau untuk ininya kapasitasnya 25 maksimal. Oh, oke. Ya. Berarti sekitar ada 5 atau 6 meja kah atau 25 masing-masing meja 2 gitu? Kalau dari segi ininya, sebentar dia udah mau ini. 5 meja, ada yang bisa 5 meja, ada yang bisa 6 meja, ada juga kalau misalnya 10 kita langsung satukan mejanya. Jadi oke. Fleksibel saja ya. Benar, fleksibel. Jadi kalau misalnya mereka mau 6, kita bisa tambahkan lagi meja dan kursi. Tapi yang paling besar kita punya satu meja itu 4 atau ya 4 orang. 4. Tadi di awal ada pengantar video singkat tuh Robin mempromosikan apa yang tadi warna hijau-hijau itu? Namanya yang gula merah dalamnya? Yang hijau itu adalah dadar gulung ya. Dadar gulung. Oh iya, dadar gulung. Nah, itu kan Robin kan berarti mempromosikannya sendiri ya. Kayaknya itu dari suaranya Robin tadi tuh yang mengiklankannya itu enak banget. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong nih kan tidak lengkap rasanya kalau dalam satu resto tuh hanya makanan gitu. Ada disajikan minuman-minuman khas Indonesia juga nggak misalnya nih ya, es kelapa muda atau misalnya jus martabe gitu ya, kita kan nggak tahu ya, mungkin ada nggak kalau dari segi beverage-nya gitu disediakan di Resto Surajaya Toba ini? Kalau kita untuk minuman ya, beverage-nya itu kita masih menyediakan yang simple, maksudnya kayak air, kemudian cola. Karena balik lagi kita masih fokus ke HACCP tadi Kak Rani, karena ya minuman yang kita miliki saat ini botol kalau dari Indonesianya, teh botol atau teh kotak ya kalau kita dari apa tuh? Teh botol. Oh, teh botol. Sebentar semuanya. Teh botol ya kan atau teh kotak? Teh botol ya. Kan? Iya, teh botol. Ada customer ya datang ya? Bukan. Aku suruh ambil ininya contohnya, yang ini nih. Oh iya. Ya, teh botol sosro. Genau. Jadi kita jual itu untuk minuman. Karena kalau untuk yang tadi katakanlah cendol atau apa ya, yang minuman dari Indonesia, cendol, kemudian beberapa minuman yang lain lagi, es doger atau segala macamnya itu belum kita buat karena kita masih fokus aja dulu ke makanan dan minuman yang kita bisa tanggung jawab. Karena kan balik lagi Kak Rani, seperti yang istri saya juga sudah sempat sampaikan ke saya juga pengalamannya di sini, kalau bisa sama orang Jerman dalam restoran itu punya waktu-waktu penanganan makanan. Misalnya kalau orang datang, berapa lama dia harus menunggu makanan. Jadi kita mau fokus dulu ke situ biar supaya kita bisa tangani makanan dan minumannya. Karena kalau kita tambah lagi nanti minuman yang lain, itu akan membuat kita jadi tidak konsentrasi ke hal utama yang harus kita fokuskan. Seperti itu. Oh, oke. Itu berarti ada aturan mainnya ya istilahnya ya. Kalau ada customer datang, dia order berapa lama harus tiba makanannya, itu harus ada peraturannya gitu ya, harus di peraturannya. Oh, oke. Ya. Jadi peraturan yang kita tahu itu dari sistem Jerman, kita bisa bersuaran atau kita bisa mengajukan kita tidak senang dengan pelayanan itu kalau seandainya makanannya itu datang 45 menit
lebih lama dari 45 menit. Misalnya datanya 50 menit. Disitulah kita boleh mengatakan saya tidak senang dengan pelayanan segala macam. Tapi kalau kita 45 menit, kita tidak ada hukum atau hak untuk bisa menyampaikan kekesalan kita karena hukumnya 45 menit. Jadi itu yang selalu kita fokuskan agar kita bisa melayani. Jadi makanannya kita buat yang kita bisa tangani, minumannya juga kita buat yang kita bisa tangani dalam waktu 45 menit. Dan ketika di dalam peraturan berarti peraturan kalau di Jerman itu customer nunggu maksimal 45 menit. Itu paling lama ya. Paling lamanya. Jadi kalau misalnya mereka datang, pertama sih minuman dulu kan, baru 45 menit berikutnya dimulai lagi dari minuman yang ada. Setelah dari minuman, kemudian berikutnya apa? Jadi bukan karena dia datang terus dia pokoknya 45 menit dari satu prosedur, kemudian setelah misalnya Eingang, masuk lagi Hauptnya, main course-nya, makanan utama, baru 45 menit lagi dari makanan utama selanjutnya. Berarti durasinya dari setiap sajian itu 45 menit, sajian berikutnya 45 menit lagi gitu. Oke, dan kalau lebih dari 45 menit, customer-nya boleh komplain atau boleh menyatakan tidak sukaan gitu ya? Iya, itu secara hukumnya seperti itu. Tapi puji Tuhan sejauh ini belum ada yang enggak lah, masih bisa kita tangani di dalam waktu 45 menit. Oke deh. Nah, Robin penasaran juga sih dengan respon kedua pengunjung. Maksudnya kita bagi deh menjadi respon orang Indonesia yang datang berkunjung sebagai customer sama respon orang Jerman yang jadi customer juga gitu. Itu gimana sih respon mereka gitu sejauh yang Robin sudah jalani? Respon dari orang Jerman sendiri, mereka memiliki suatu respon yang positif. Maksudnya dari makanan yang kita sajikan, mereka sampaikan berbeda dari sebelumnya yang Surabaya. Tapi satu yang orang Jerman sampaikan ke kita, saya tahu karena kalian berasal dari daerah yang beda, katanya seperti itu. Itu sangat baik sekali. Dia sangat baik sekali memberikan respon ke kita. Karena benar kita berasal dari Medan ya. Kenapa? Sorry. Kita berasal dari Medan. Yang pemilik sebelumnya berasal dari Surabaya, dari daerah Jawa, Pulau Jawa. Jadi kan dua yang berbeda. Dia bilang makanannya memiliki karakter yang berbeda. Tapi saya suka. Jadi dia suka dua-duanya. Dia tidak membilang satu lebih baik, satu lebih buruk, tidak. Dia bilang saya suka karena saya bisa rasakan dua makanan yang berbeda dari tempat yang berbeda. Dia bilang seperti itu. Tadi sempat kepotong Robin. Pemilik sebelumnya orang apa tadi? Surabaya. Oh, Surabaya. Oke deh, berarti itu kan respon dari orang Indonesia. Kalau respon dari orang Jerman begitu juga nggak sih? Ya, itu tadi dari Jerman, Kak Irani. Kalau dari Jerman, mereka... Kalau dari orang Indonesia yang berkunjung? Kalau dari orang Indonesia yang berkunjung, ya sejauh ini mereka positif saja, karena kalau dibilang dari segi makanannya ya karena kita masih menyajikan makanan yang Indonesia punya. Nanti mungkin setelah dari ada limbah atau saksang atau mungkin seperti naniu atau makanan Batak lainnya, mungkin di situ kita akan coba lihat apa pandangan atau feedback dari mereka tentang masakan itu, karena kan khusus dari Medan. Sejauh ini positif, maksudnya masih tetap ya merasakan masakan Indonesia, dan ada yang sampaikan walaupun dia belum 100% exact seperti di Indonesia, tapi mereka bilang ini enak, makanan yang kita sajikan enak, seperti itu. Lidah cocok ya? Ya, itu tetap masakan Indonesia. Ngomong-ngomong, lokasi Surajaya Taboresto ini tuh di mana sih Robin? Kalau di dalam kota Bremen itu ya, apa di pusat kota atau di memang daerah
resto food court atau apa sih? Kalau boleh tahu Ya. posisinya, Ya, jadi letaknya. Surajaya Tabo itu ada di hampir di jantung kota ya. Maksudnya dia dari Haubanhoop, stasiun kereta, itu satu halte lagi. Satu halte jalan, dua halte. Jadi kalau kita dari stasiun kereta jalan kaki ke Surajaya Tabo itu kita bisa dapatkan. Jadi nggak jauh. Dan dia terletak di daerah Viertel. Viertel itu bisa dibilang daerah yang memang selalu ramai dengan pengunjung yang mau makan, mau party, mau minum, semua lah. Karena di daerah Viertel itu sering mahasiswa, semua orang berkumpul untuk mengadakan pertemuan atau juga mengadakan kegiatan lain. Daerah Viertel adalah daerah yang bisa dibilang cukup banyak dikenal orang. Bukan hanya orang Bremen, tapi seluruh yang datang, turis hampir tahu Viertel. Oh, oke. Berarti mungkin di daerah perkantoran juga kali ya? Daerah perkantoran tidak terlalu, karena ini hanya daerah daerah itu tadi, daerah pemukiman, kemudian daerah karena daerah stadion sepak bola, lapangan sepak bola. Oh, oke. Ya. Ya, lapangan sepak bola. Kalau banyak pertandingan ya jadi cukup ramai ya jadinya ya sekitar situ. Iya. Genau, ini dia ada dikasih genau ini dari Bang. Oke, ini Bang Ayu sepertinya sedang. Ya, ini ya Bin ya. Ya. Berusaha screen share, mungkin mapnya Surajaya Tabo ya Bang. Genau. Jadi benar ya Bin ya. Benar Bang, benar. Jadi ini dia daerah Surajaya Tabo, di sini Amdoben ini jalan menuju ke Viertel. Jadi ini daerah Viertel semua sebenarnya. Jadi orang-orang anak-anak muda biasanya kalau weekend akhir pekan mereka suka bertemu di daerah sini. Bang, kita boleh naik ke atas lagi nggak Bang? Jarak dari sini ke stasiunnya, stasiun kereta Bahnhof namanya. Nah ini dia. Ini bahasa Jerman semua, Ben, jadi aku agak nggak ngerti. Oke. Ini jalur yang ini kayak garis-garis gini, itu adalah jalur kereta api. Jadi ini dia nggak jauh, tidak jauh. Ya, jadi jaraknya itu dekat sekali. Kalau kita misalnya dari Berlin turun ke Bremen, kemudian kereta apinya berhenti di stasiun itu, dari stasiun itu ke Surajaya Tabo itu tidak terlalu jauh. 2 halte setelah saja. Ya, Surajaya Tabo. Itu ya? Ya, dekat. Genau. Hanya 450 meter. 600 meter lah kurang lebih jalan kaki. Iya. Jadi kalau misalnya banyak yang mau ke stadion Werder, stadion sepak bola, mereka selalu melewati jalur Amdoben ini, jalan kita punya restoran. Jadi ya kadang-kadang orang akan singgah juga, benar juga itu Kak Irani. Kalau misalnya mereka siap dari pertandingan bola, kadang-kadang mereka mau makan, singgah ke banyak restoran ya, karena kan di situ juga banyak restoran. Jadi mereka melewati jalur kita juga, sehingga ya sangat banyak juga orang melewati Amdoben tersebut. Bisa dibilang jalur yang cukup sibuk lah. Kalau dia ada pertandingan sepak bola. Tapi saat ini kan COVID, ya mungkin ditunda sampai September kali kalau saya tidak salah. Jadi intinya sih sebenarnya kita bersyukur ada di daerah yang notabene dilalui banyak orang. Daerah Amdoben dekat dengan Viertel. Halo Rani. Rani lagi freeze kayaknya. Oke, mungkin aku sambung saja ya Bin ya.
Ya Bang. Soalnya kemarin memang yang dalam bayanganku itu Andaliman menjadi sesuatu yang diandalkan, tapi ternyata mungkin sedang dalam proses kan. Kira-kira 5 tahun ke depan Surajaya Tabo ini seperti apa? 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan Surajaya ini akan seperti apa? Pertama, dia akan tetap menyajikan masakan Indonesia. Kemudian Surajaya Tabo juga akan berusaha untuk memperluas cakupan. Sekarang itu banyak customer, tetapi kita mau membuat ini menjadi lebih besar lagi kalau bisa ke seluruh Jerman, misalnya mahasiswa Indonesia, katakanlah yang ada di Hannover atau di Hamburg atau di Bremen sendiri, agar mereka tahu Surajaya Tabo ini. Itu yang mau kita gencangkan di 5 tahun ke depan. Kemudian juga kalau Tuhan mengizinkan, kita akan menambah makanan tadi itu yang Andaliman Batak menjadi menu andalan kita di tahun-tahun berikutnya, di 5 tahun ke depan ini. Jadi sedang dalam proses lah Bang untuk bisa ke situ. Semoga aja juga nanti Andaliman ada di mana dia ada bisa kita temukan di metro atau di supermarket yang ada di Jerman ini. Kita mudah untuk membuat makanan-makanan Batak dengan HACCP yang udah mereka minta. Oke. Bin, tadi kan kau sampaikan tingkat standarisasi higienitas ya untuk resto-resto yang ada di Jakarta. Mungkin ini pertanyaan sedikit. Kita tahu bersama bahwa resto makanan Asia di Eropa itu kan sedikit. Dan memang paling tidak dari pengalamanku belum pernah ada restoran yang Batak yang ada di Eropa. Mungkin ini pertama. Ini salah satu daya tariknya. Bagaimana dengan tadi kau sampaikan 5 tahun ke depan punya mimpi menjadi restoran yang terkemuka di kota itu dan juga di seputaran Hannover. Pertanyaannya adalah bagaimana berkompetisi dengan restoran Asia lainnya yang ada di sana. Terus sebenarnya kan segmentasinya sebenarnya tadi itu bagian dari promosi yang kau sampaikan. Itu apakah segmentasi misalnya tidak orang Indonesia sendiri atau lebih khususnya lagi orang Batak sendiri, apakah sudah terbentuk atau masih membentuk? Kira-kira begitu. Untuk 3 poin di atas. Kira-kira bagaimana, Bin? Ya, untuk yang kita saat ini memang adalah satu-satunya saat ini ya Bang ya, satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Bremen. Satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Bremen. Dulu ada di tahun 2019 ada restoran Bali, tapi sekarang ini Surajaya Tabo adalah satu-satunya restoran Indonesia yang berdomisili di Bremen. Dan saingan restoran-restoran Asia lainnya, kita tetap fokus kepada makanan yang kita miliki, kemudian kita fokus dengan itu tadi, apa yang mau kita sajikan kepada kepada pengunjung kita. Jadi kita melakukan selain makanan yang kita siapkan dengan baik, yang enak, saya pribadi kalau misalnya ada mereka melakukan ulang tahun atau juga mereka mengadakan suatu hari yang spesial dan makan restoran kita, saya kasih sebuah lagu. Jadi saya gunakan hadiah lagu ini sebagai marketing kita. Jadi saya nyanyi dan puji Tuhan mereka senang ketika kita ada makan kemudian dikasih lagu lagi, mereka sangat senang sekali. Jadi sampai mereka bilang saya akan datang lagi. Terus sampai ada teman-teman yang bilang saya akan ulang tahun bulan sekian, kamu nyanyi ya. Jadi ada keinginan mereka untuk datang di samping makanan yang enak sekali mereka bilang, tapi ada lagi hal lain yaitu musik. Menjadi satu tambahan untuk mereka mau datang lagi ke sini. Makanan enak ditambah dengan musik juga. Jadi
ini salah satu cara kita untuk bisa tetap eksis di restoran ini, Bang. Jadi kemudian ada juga yang sampai bilang, loh, kamu kenapa enggak maksudnya bernyanyi di opera seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang berpikir di sebuah restoran kenapa ada nyanyi dan kenapa dia nggak jadi penyanyi opera aja. Tapi kita mau sajikan di Surajaya Tabo, kalian datang ke sini, kalian akan menikmati makanan yang enak, makanan yang Tabo, kemudian juga hidangan musik yang baik juga. Ya, seperti yang mungkin kayak di opera atau apa yang dia sampaikan itu kemarin pengunjung orang Jerman, mereka sangat senang sekali. Jadi itu salah satu cara buat kita. Kemudian kita buat website, kemudian Instagram. Website kita bikin saat ini tabo penghubung toba.com, tapi kita bakalan ubah menjadi Surajaya Tabo karena biar menyatukan nama Surajaya Tabo dengan website kita. Kita akan ganti. Jadi dalam waktu minggu ini sebenarnya udah saya buat surajayatabo.com websitenya, tetapi nanti akan kita lebih perbaiki lagi, mungkin maksimal paling cepat Agustus. Jadi nama Surajaya Tabo ada di website, kemudian Instagram ada di Facebook, juga ada di Google Maps, dan juga ada di TripAdvisor. Dan memang kalau bisa dilihat banyak sekarang yang memberikan resensi positif sama kita, ya. Di TripAdvisor mungkin kita bisa lihat, Bang, kalau kita masuk ke TripAdvisor-nya Surajaya Tabo, mungkin Surajaya Tabonya aja, Bang, tolong, Bang. Surajaya Tabo di Google, kenal. Di bawah ada TripAdvisor. Ya. Di mana nih? Surajaya Tabo. Bremen ya? Bremen kenal. Bin, tadi kan kau bilang kan bernyanyi itu. Ya. Aku terpikir seandainya aku datang di sana bernyanyi, kira-kira kau terima nggak? Ya terima aja loh. Nggak, takutnya pelanggan melarikan diri ya kan? Oh enggak lah. Jangan kasih Bang Ayung. Tapi kalau untuk kita nyanyi sebenarnya mereka senang dengar kita nyanyi. Cuma kalau masalah kalau Surajaya Tabo ini bukanya Senin sampai Bin. Tiap hari dibuka ya? Oh, kalau kita bukanya itu hari Selasa sampai dengan Minggu. Ini website yang kau bilang ya, Bin ya? Ya, ini website yang bakal nanti kita apain lagi, Bang. Tapi sejauh ini kita masih batin. Oh ya, mungkin di bawah bisa diklik TripAdvisor-nya, Bang. Paling bawah dia ada resensi dari pengunjung ke sini. Mereka masalahnya bahasa Jerman semua. Oh ya, ini TripAdvisor ini ya? Iya. Jadi mereka senang sekali, Bang. Dan oke. Jadi mereka sangat senang dengan makanan kita, mereka juga sangat senang. Dan di situ juga disampaikan bahwa di samping makanan yang enak sekali, dia bilang, waduh, saya disuguhkan sebuah lagu yang enak. Dia bilang pula lagi di situ. Jadi itulah cara kita untuk bisa ada dan bisa bersaing dengan kompetitor lainnya yang ada di Bremen dengan restoran-restoran Asia lain seperti itu, Bang. Bin, ini ku tes lah dulu kau ya. Udah kau baca ini kan? Ini dia ya, TripAdvisor Day ini ya. Kenapa? Ya. Ini kan nampak kan TripAdvisor Day-nya ya? Ya. Coba baca ini dalam bahasa Jerman, Surajaya Tabo dalam bahasa Indonesia. Oke. Bang Ayung, ini disampaikan bahwa baca dalam bahasa Jerman. Kau terbukti nggak bisa ngerti bahasa Jerman nggak? Kan gitu. Ini tesnya loh. Oke. Sehr gutes authentisches indonesisches Essen. Sangat bagus.
autentik makanan Indonesia. Dia bilang, "Wir hatten eine Suppe und Rindfleisch." Kita kemarin memiliki suppe sama daging sapi. Beides hat sehr gut geschmeckt. Dua-duanya sangat-sangat enak sekali rasanya. Das Essen ist viel besser. Makanan itu sangat-sangat jadi lebih baik als die vergleichbaren Sachen, die man von normalen asiatischen Restaurant kennt. Kalau dibandingkan dengan makanan atau normal yang biasa di restoran Asia biasanya. Jadi dia bilang kalau sama dia, si kawan ini, dia bilang ini makanannya lebih baik dibandingkan dengan makanan di restoran Asia biasanya yang dia kenal. Leider konnten wir aufgrund der aktuellen Corona-Regel nicht dort essen, sondern mussten die Speise mitnehmen. Sayangnya kita itu gara-gara corona tidak bisa makan di sini di restoran, hanya bisa dibawa pulang. Jadi itu apa ya, feedback atau resensi yang disampaikan dari pengunjung yang datang ke restoran kita. Salah satunya seperti itu. Oke, sambil aku scroll ke bawah, Bin. Ini, Bin, berarti ini bisa dikatakan ini masa keemasan Indomie bakal berakhir lah ya. Jadi setiap orang yang mau pergi ke sana kan biasanya stok Indomie di bawah. Ini bakal berakhir lah ya. Indomie mungkin nggak akan ini setelah kehadiran Surajaya Tabo ini ya. Gitu ya, Bin? Semoga aja, Bang. Karena memang karena kalau misalnya kita kan tetap menjaga makanan Indonesia, dan ya kita berharap bahwa dengan adanya Surajaya Tabo ini banyak orang yang datang untuk berkunjung dan memakan makanan Indonesia dan juga meninggalkan Indomie. Bisa jadi, Bang. Ini sekarang lagi kita lihat menu-menu ya. Ya. Ben, bisa jelaskan menu-menu ini mulai dari atas nih. Kalau dari aspek digital marketing sih, ini udah oke nih ya. Ini luar biasa. Ini kok buat sendiri, Ben? Ya, ini aku desain sendiri. Jadi kalau dilihat dari segi logo dan segala macam itu saya buat sendiri, Bang Ayung. Jadi memang belajar dari otodidak, ya. Tapi kita bisalah menampilkan ini. Di mana di Four Spices itu adalah makanan pembuka. Kita makan pembukanya ada bakwan, rebus pupur itu bakwan dengan saus kacang. Kemudian lumpia itu ya lumpia, stroller. Kemudian ada soto Medan kecil dan juga gado-gado dan juga ada tempe. Dari Four Spices, dari makanan ini banyak sekali orang yang sudah kenal lumpia. Dari Surabaya restoran sebelumnya mereka kenal dengan lumpia, dan sebelumnya itu mereka juga udah kenal saus kacangnya. Kemudian di Hauptgang itu adalah makan utama. Kita menyediakan ada gado-gado, ada ivo mie goreng, ada Indonesia curry, kemudian ada vegetaris curry dengan nasi, ada kue tia goreng, ada mie ayam, dan juga ada mie goreng babi juga ada, nasi goreng ayam, nasi goreng babi, dan yang lain-lainnya juga. Dan kita juga ada satu dessert, makanan pencuci mulut, yaitu dadar gulung atau pfannkuchen. Dan kita juga tentunya banyak juga orang yang saat ini apakah karena faktor daripada Ramsay, mereka suka makan nasi Padang saat ini, Bang. Jadi yang datang ke sini tuh banyak orang mencoba nasi Padang. Oh, itu ada lagu dangdutnya tuh, nasi Padang tuh. Mana ya? Ini ya, nasi Padang ini ya? Nasi Padang, ya. Karena mereka mau makan rendang, dia bilang. Oh iya, rendang ya. Wow. Oh, jangan-jangan karena chef yang itu. Siapa Gordon itu Ramsay, chef yang... sepertinya ya dari Inggris kan, Bang. Ini ya. Ya.
Wow, luar biasa, luar biasa. Ya. Oke, over to you, Ran. Nanti aku gantian lagi. Halo, Ran. Iya, Bang. Giliranmu sekarang. Oke, tadi kayaknya udah seru banget ya, udah jauh nih pembicaraan. Udah sampai ngomongin menu, sampai ngomongin peta, di mana titiknya si Surajaya Tabo ini. Udah sampai apa lagi tadi ngomongin 5 tahun ke depan ya. Aku agak bertanya-tanya, Bin, kan gara-gara pandemi corona kan sehingga orang tadi kayak Robin bilang cuman boleh bawa pulang gitu ya. Sudah mulai dibuka, boleh makan dine-in atau belum di Bremen sendiri? Ya, akhir dari Juni kemarin udah bisa, akhir Mei udah bisa dine-in, jadi kita tepatnya bulan ini juga udah bisa makan di dalam, tapi kita harus tulis daftar. Jadi kita dikasih daftar untuk tamu biar supaya isi. Jadi kita nanti akan kasih data ini kepada Gesundheitsamt nantinya. Kalau misalnya ada yang terjangkit corona atau apa, jadi seperti itu. Bisa makan di sini dengan catatan tadi itu, dan juga harus menjaga kebersihan sendiri juga kayak Rani. Jadi kita siapkan juga semacam kayak disinfection gitu, dan juga beberapa hygiene meter yang lainnya. Oke. Gimana Bang Ayung pembicaraannya? Ini tadi udah cukup komplit ya, termasuk link dan sosial media yang dimiliki oleh Surajaya Tabo ya. Tadi ada Instagram, ada YouTube ya, ada website juga, bahkan ada TripAdvisor ya, ada di TripAdvisor juga. Terus ada semoga makin banyak tuh yang nulis testimoni ya. Biasanya kalau testimoninya ngasih bintangnya 4, 5 gitu, dia secara searching bisa langsung muncul gitu di posisi-posisi paling atas gitu. Semoga sih semakin keren lah Surajaya Tabo. Dan semoga pandemi cepat berakhir sehingga yang dine-in nggak merasa was-was lagi ya. Iya, gitu. Terima kasih ya. Tapi mungkin Tapi ngomong-ngomong Yanti mana nih Robin? Kokinya sendiri mana nih? Nggak muncul? Oh, dia harus persiapan untuk malam. Kebetulan ada beberapa yang reservasi tempat, jadi dia harus persiapkan hari ini. Sebentar lagi kan kita 1 jam lagi akan buka, jadi dia harus siap-siap seperti itu. Oke. Mungkin ada teman-teman kita yang mau bertanya, kita persilahkan. Tadi ada Kak Polo bertanya. Tapi tadi sebenarnya sih udah terjawab juga sih dengan Robin ya. Ada live musicnya nggak gitu? Tadi sempat Kak Polo nanya. So ya. ya itu. Ada, jadi tapi kalau ulang tahun saja. Benar. Oke, mungkin ini kita kasih tunjuk dulu YouTube-nya Surya ini ya. Surajaya Tabo ya. Ya. Dadar Gulung Tabo Toba menemani kafe break Anda sepanjang waktu. Dengan perpaduan rasa manis dan bentuk yang lembut dan gurih akan memberikan kesenangan tersendiri untuk Anda. Mendapatkan kembali semangat setelah letih bekerja. Dengan isian kelapa dan gula Jawa, memberikan kesan terhadap kekayaan akan beragam cita rasa makanan Indonesia. Dadar Gulung Tabo Toba dibuat dan dikreasikan oleh koki Tabo Toba yang tentunya sudah memiliki pengalaman selama 4 tahun di Swiss Hotel Bremen. Temukan dan nikmati kenikmatan Dadar Gulung Tabo Toba Bremen. Dadar Gulung Tabo Toba Bremen menjanjikan kenikmatan sejati. Mantap.
Berapa? Mantap. Ada lagi di antara teman-teman yang mau bertanya mungkin? Pesannya mungkin satu yang bisa kita sampaikan sebelum kita berikan kesempatan kepada pertanyaan. Datang ke YouTube channelnya Suryajaya Tabo, subscribe dan like. Tapi memang nggak bisa komen ya, Bin? Nggak bisa komen ya? Saat ini belum, Bang. Belum ya? Oke. Karena disetting untuk kids kayaknya ya. Oke. Ini kepada kawan-kawan yang mau bertanya, kami persilakan. Over to you, Ran. Mungkin ada Meta nih, ada Lia. Mau bertanya, lama loh kita nggak ketemu Robin nih. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Sejauh ini sih cukup komplit ya link atau sosial media yang dimiliki Suryajaya Tabo. Jadi sebenarnya bisa main-main ke websitenya, bisa main-main ke channelnya, channel YouTube, ke Instagram ada juga ya, Robin ya? Ya, ada juga kita Kak Herani di Suryajaya Tabo. Ya, boleh juga nih sesekali kalau kita mampir ke Bremen, mampir ke Suryajaya Tabo. Saya jadi penasaran dengan ifumi goreng tadi. Yeah. Kebayangnya langsung ifuminya. Sama dadar gulungnya pastinya ya. Berharap juga menu-menunya bisa nambah dan mungkin bisa lebih bervariasi soal minumannya. Ya, mungkin lebih membawa taste rasa Indonesianya, mungkin kayak tadi Robin bilang ada cendol, ada es dawet, ada yang macam-macam seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Robin. Waktunya. Sama-sama Kak Rani, sama-sama. Terima kasih juga untuk ya, tetap semangat, kendala apapun didoakan, tetap cari solusi terbaik. Dan maju terus, di negara orang berjuang terus. Pasti diberkati. Bang Ayung, mungkin kita closing. Closing statement dari closing statement dari Robin. Baru nanti kita akhiri dengan video klip yang tadi itu, Robin. Jadi setelah itu nanti kita bisa bubar. Closing statement dari Robin. Jadi saya juga pertama mengucapkan terima kasih buat Bang Ayung dan Kak Rani, dan bukan bilang biasa ya untuk kesempatan kali ini. Dan kita dari Suryajaya Tabo mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut di dalam Zoom ini. Dan kalau kalian mau datang ke Suryajaya Tabo, silakan datang ke Suryajaya Tabo di Amdoben 117 28203 Bremen. Dan tentunya kalian nanti akan bisa menemukan masakan Indonesia yang sudah tentunya disajikan oleh koki yang sudah punya pengalaman. Dan juga kita juga ketika ada ulang tahun dan ketika ada kegiatan yang spesial, kita akan memberikan sebuah hadiah lagu untuk kalian semua. Dan apapun yang kita lakukan, kalau saya pribadi melihat kondisi ini, tetap semangat saja. Saya pribadi juga menghadapi kondisi corona ini, tetap semangat dan tetap pantang menyerah. Pasti semuanya akan bisa diatasi. Salam dari saya, Robin Pangarepon dari Suryajaya Tabo. Sehat-sehat selalu buat kita semua dan salam semangat untuk kita semua. Terima kasih. Salam juga buat Yanti ya, Robin. Masuk, ya nanti saya sampaikan. Ya, salam sama Yanti. Tapi ini dulu. Sebagai informasi, Bin, sebenarnya kan ini bagian satu penggal dari kehidupanmu. Jadi mungkin tidak keberatan, mungkin akan ada nanti seri berikutnya kalau kamu tidak keberatan ya. Tapi nanti kami hubungi karena ini idenya adalah channel ini akan berbagi hal-hal yang baik dan menginspirasi, dan kau salah satu yang menginspirasi kita di sini. Juga nanti jika ada teman-teman anak-anak muda Indonesia yang mau berbagi juga silahkan saja. Dan kami berdoa untuk Robin dan Yanti dan juga
untuk segala usaha yang diberikan untuk resto ini yang menjadi, bisa dikatakan membawa nama Indonesia, nama orang Batak, mencetarkan Andaliman, itu menjadi branding seperti rendangnya Padang. Semoga usaha yang dilakukan, termasuk digital marketing yang dilakukan oleh Robin, dan nanti berhasil. Ya paling tidak itu berdampak pada Indonesia. Oke, mungkin teman-teman kita bisa buka video masing-masing. Kalau berkenan kita foto. Siapa yang jepret nih? Bisa buka videonya? Gelap Yung, lagi di jalan. Oh, oke Kak. Oh, Kakak lagi sini kan? Kenapa? Kakak lagi di sini. Mati lampu. Oke. Lagi. Ada yang bisa buka video? Oh iya benar, gelap benar. Frankie. Oh, gelap. Joshua Nadia. Kak Polo. Kak Polo. Hadir. Tadi kata Robin. Oke, kalau memang Tadi kan kakak nanya ada live musiknya enggak? Iya, terus ada nggak live Robin musiknya? tadi bilang kalau kakak ulang tahun aja baru kita live music. Oh, berarti musik. Kita lihat ke depan kamera. Aku akan ambil foto sekali. Aku nggak ikutan lah, gelap. Siap ya. Kasih gini lah. Apa namanya? Jempol. Ya udah foto yang kakak lagi berdiri itulah. Ya, lihat ya. Lihat ya. Ntar aku ambil ya. Senyum. 1, 2. Ntar ya. Oke. Sebentar ini kita tutup dengan. Sudah belum? Udah. Oh, udah. Ini yang terakhir. Oke. Emang nggak kedengaran musiknya ya, Pak? Memang tidak ada musiknya? Memiliki pengalaman selama 4 tahun di Swiss Hotel Bremen. Temukan dan nikmati kenikmatan Dadar Gulung Tabo Toba Bremen. Dadar Gulung Tabo Toba Bremen menjanjikan kenikmatan